Halo teman-teman, jika kamu siswa kelas 8 dan senang mempelajari struktur bumi serta perkembangannya, maka video ini cocok untuk kamu. Yuk simak videonya. Pada video pembelajaran ilmu pengetahuan alam kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur bumi dan perkembangannya. Setelah menonton video pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan lapisan bumi dengan benar, mengidentifikasi penyebab terjadinya pergeseran lempeng tektonik dengan benar, dan menguraikan akibat pergeseran lempeng tektonik dengan benar. Sesuai dengan judul video ini, kamu tahu nggak sih bagaimana struktur bumi? Mungkin kamu nggak asing lagi ya mengenai struktur lapisan bumi, karena sudah dipelajari saat di bangku kelas 5. Namun, aku akan membahas lebih lanjut mengenai struktur bumi dan perkembangannya. Struktur bumi terdiri dari 4 lapisan: kerak bumi, mantel bumi, dan inti dalam bumi, dan inti luar bumi. Saat ini, kamu berada di kerak bumi, yaitu lapisan terluar dari permukaan bumi. Meski paling tipis dibandingkan dengan lapisan lainnya, kerak bumi sangat penting karena mengandung berbagai unsur kimia yang kita butuhkan. Kerak bumi mengandung unsur-unsur kimia seperti oksigen, silikon, besi, aluminium, kalsium, magnesium, natrium, dan berbagai jenis batuan seperti emas, perak, platinum, serta karbon dalam bentuk berlian dan granit. Kerak bumi bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra terletak di dasar laut. Ini adalah tempat di mana dasar laut berada, sedangkan kerak benua terdapat di daratan, tempat kita membangun rumah, jalan, dan kota-kota. Mantel bumi adalah lapisan paling tebal dan paling berat. Dengan ketebalan sekitar 2.900 km, lapisan ini terdiri dari batuan-batuan silikat yang mengandung besi dan magnesium yang mudah bergerak. Karena mengandung batuan inilah, mantel memiliki massa yang lebih berat. Sekarang, mari kita lihat bagian inti bumi yang terdiri dari inti luar dan inti dalam. Inti luar terbentuk cairan pekat yang disebut sebagai cairan magma, terbuat dari lelehan besi dan nikel. Ketebalan lapisan ini adalah 2.900 km hingga 5.100 km dengan suhu berkisar antara 3.800 hingga 6.000 Celcius. Sedangkan inti dalam terbentuk padat dan mengandung besi, nikel, belerang, karbon, oksigen, silikon, dan kalium dalam jumlah sedikit. Ini adalah bagian dengan suhu tertinggi, yaitu sekitar 5.000 hingga 7.000 Celcius, dan memiliki ketebalan sekitar 5.100 hingga 6.400 km. Nah, setelah mengenal bagian-bagian bumi, kamu jadi bisa menjawab pertanyaan tadi, bahwa struktur lapisan bumi memiliki ketebalan sampai beribu-ribu kilometer dan memiliki suhu yang sangat panas, sehingga mustahil jika kita bisa menggali tanah sampai bagian sebaliknya bumi. Lempeng tektonik adalah bagian-bagian besar dari kerak bumi yang bisa bergerak sendiri. Amati gambar sebelah ini, bayangkan kerak bumi seperti puzzle raksasa yang potongan-potongannya bisa bergerak. Kenapa bisa bergerak? Nah, ini karena ada tekanan dan gerakan dalam mantel bumi yang membuat lempeng-lempeng ini bergerak. Mantel bumi itu seperti lapisan semi cair di bawah kerak bumi kita. Gerakan lempeng tektonik ini bisa menyebabkan gempa bumi dan membentuk gunung berapi. Jadi, kalau kamu pernah merasa gempa, itu salah satu akibat dari gerakan lempeng ini. Lempeng-lempeng ini mengapung di atas cairan panas dari mantel, dalam, dan inti luar bumi. Karena lapisan ini memiliki kerapatan atau massa jenis yang lebih kecil daripada mantel dan inti luar. Lempeng-lempeng ini bisa bergerak. Tapi ingat, cairan di bawah lempeng ini tidak seperti air ya. Ini cairan yang terbentuk dari lelehan logam-logam, jadi lebih kental dan berat. Karena itulah lempeng bergerak dengan sangat lambat. Kamu tahu nggak? Pergerakan lempeng ini memiliki kecepatan yang kira-kira sama dengan kecepatan tumbuhan kuku manusia loh. Walaupun gerakannya lambat, dampaknya bisa sangat besar.
dari gempa bumi yang mengguncang hingga gunung berapi yang meletus, semuanya dipengaruhi oleh gerakan lempeng tektonik ini. Lempeng tektonik dapat bergerak dalam beberapa cara. Yuk kita mulai dengan gerakan konvergen. Gerakan konvergen terjadi ketika dua lempeng saling mendekat satu sama lain hingga bertabrakan. Sehingga ini bisa membentuk palung di dalam laut atau pegunungan tinggi dan gunung berapi. Contohnya adalah pegunungan Himalaya yang terbentuk dari pergerakan konvergen antara lempeng benua Hindia dan Eurasia. Gerakan ini bisa membentuk palung di dalam laut atau pegunungan tinggi dan gunung berapi. Contohnya adalah pegunungan Himalaya yang terbentuk dari pergerakan konvergen antara lempeng benua Hindia dan Eurasia. Selanjutnya ada gerakan divergen. Gerakan divergen adalah ketika dua lempeng saling menjauh. Gerakan ini menciptakan regangan atau area kosong yang nantinya diisi oleh material dari lapisan bawah. Akibatnya, terbentuklah tanggul dasar samudra dan aktivitas vulkanik di bawah laut. Laut Merah adalah contoh hasil dari pergerakan divergen antara benua Afrika dan daratan Arab. Pergerakan ini terjadi karena gesekan perlawanan arah pada dua lempeng yang saling berpapasan kemudian mengalami gerakan mendatar dan memanjang. Gesekan inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi dengan kedalaman yang dangkal. Gesekan inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi dengan kedalaman yang dangkal. Contoh dari pergerakan ini adalah patahan San Andreas yang memiliki panjang 1.300 km. Teman-teman tahu tidak, hingga kini lempengan bumi masih dapat bergerak. Gerakannya dapat dirasakan dalam bentuk gempa bumi. Gempa bumi. Seperti yang teman-teman pelajari sebelumnya, gempa bumi terjadi karena adanya gerakan lempeng bumi. Gempa ini disebut sebagai gempa tektonik. Namun, ada nih gempa yang disebabkan oleh akibat lain. Gempa bumi yang terjadi akibat tekanan gas disebut sebagai gempa vulkanik. Gempa bumi juga dapat terjadi akibat tanah longsor. Gempa ini disebut sebagai gempa runtuhan. Terdapat gempa yang terjadi akibat jatuhnya benda berat berukuran besar yang disebut gempa tumbukan. Gempa bumi juga dapat terjadi akibat perbuatan manusia yang menggunakan bahan peledak untuk meruntuhkan gedung. Gempa ini disebut sebagai gempa buatan. Sumber di dalam bumi, tempat terjadinya gempa atau titik pusat gempa disebut hiposentrum. Hiposentrum berlokasi di dekat permukaan kerak bumi, namun juga bisa berlokasi hingga kedalaman ratusan kilometer. Alat untuk mengukur besaran getaran gempa bumi disebut seismograf, sedangkan diagram hasil pengukuran seismograf disebut seismogram. Keadaan alam lain yang dapat terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik adalah gunung api. Kebanyakan gunung berapi terbentuk dari pergerakan lempeng secara konvergen. Tekanan akibat tumbukan lempeng mendorong lelehan batuan magma ke atas. Magma berbentuk cairan, maka magma akan menyebar menembus batuan, celah-celah atau tanah di sekitarnya untuk naik ke permukaan bumi. Magma yang naik ke permukaan bumi disebut lava. Pada saat letusan gunung api, keluarlah lava, debu, dan awan panas serta gas hidrogen sulfida. Peristiwa ini disebut sebagai erupsi gunung api. Indonesia terletak di daerah pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng-lempeng Indo-Australia.
proses mendekat dan paling bertumbuh antara ketiga lempeng tersebut menyebabkan daerah yang disebut sebagai zona subduksi. Oleh karena itu, Indonesia menjadi bagian dari negara yang memiliki gugusan gunung berapi yang disebut sebagai Ring of Fire atau cincin api di sepanjang wilayah Pasifik. Nah, teman-teman, bagaimana pengalaman kamu setelah menonton video ini? Pastikan kamu mendapat banyak pengetahuan ya mengenai struktur bumi dan perkembangannya. Sampai sini dulu penjelajahan kita mengenai struktur bumi. Sampai jumpa lagi ya teman-teman.